warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyidul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah yugisul muslimina wa yarhamul muslimin wa li arwahi a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wasyuhada'i wal salihin wal arifina wal muqallidina wal masyayikhina fid din wa thumma ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail, malaikat rahmah, malaikat hafazah, malaikat jabaniyah, malaikat hamalatul arsh alaihimu salatu wassalam, wa thumma ila jami'il awliyailah khususan sultanil awliya Syabul Qadir Jailani, wa thumma ila harati khususan jami'il awliyailah fil jawil madura wa fi jami'il alam khususan sunan wali sama, wa thumma ila hadrati khususan ayahanda kejamat Dasuki Harun bin Haji Harun, Ibunda Jaromlah binti Haji Bonang Ustadz Mahmud Yunus, Ustadz Idris Haji Romli, Ustadz Haji Asfiullah bin Haji Asfullah, Ustadz Murtani bin Yunus Yaisabur Yahya bin Yahya, Ustadz Nafuddin bin Kanas, Ustadz Aryadi bin Tinggi Adang Maryadi, bi anna Allah ta'ala yataghashahum bi rahmah nishhumul jannah yushinu sya'na wa yutilu a'maruna fi ta'atillah wa ta'atil walidain, anna Allah ta'ala yaghfiru dhunubana wa yasturu ayubana wa yufarriju kurubana wa yusahhilu maflubana wa yashfi mardana, wa thumma ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para asatid, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru saya dan guru kita semua makaram Pak Ustaz Setami, Ketua DKM Masjid Jamiah Taufik, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segenap para asatid lainnya, para guru, kita doakan semoga guru-guru kita, para ustaz kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah-tambah barokah ilmunya, mustajab doa-doanya. Ketua pengajian PMTBR Pak Ustaz Rodi yang sama-sama kita hormati, para tokoh masyarakat, para jemaah sekalian yang insya Allah kita pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah yang alhamdulillah telah mentakdirkan kita bisa kembali bersama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ialah thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Semoga kita yang kumpul pada saat ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dalam syurga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan. Tak terasa kita sekarang ini sudah sampai atau sudah berada pada bulan Sya'ban dan penutupan sementara pengajian PMTBR. Karena memang hanya tinggal dalam hitungan jari kita akan berjumpa, kita akan bertemu dengan satu bulan yang mulia, bulan yang khairun min alfi syahrin, bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan, ialah bulan suci Ramadan. Berkenaan dengan itu, dalam kitab ini ada satu hadis, ada satu riwayat yang menjelaskan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Ini udah sangat populer, udah sangat masyhur. Walaupun banyak sebagian orang menolak hadis ini dengan dianggap riwayatnya lemah dan lain sebagainya. Akan tetapi kita sering diajarkan oleh guru-guru kita bahwa kalau ada hadis yang memang predikatnya dhaif, selama bima laysa bi tahlilun wala tahrimun, selama itu tidak menyatakan halal, tidak menyatakan haram, maka hadis itu boleh dipakai untuk fadhailul a'mal. Ini bisa kita lihat keterangannya dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Jadi boleh dipakai untuk fadhailul a'mal selama hadis itu tidak menjelaskan haram, tidak menjelaskan halal, dan begitu seterusnya. Lalu yang kedua, apabila ada satu hadis yang riwayatnya, matannya, maksudnya riwayatnya dikatakan lemah atau dhaif, kemudian ada hadis yang lain yang serumpun, maknanya sama, cuma riwayatnya berbeda, kalimatnya berbeda. Hadis yang lain itu dinyatakan sahih. Nah, hadis yang dhaif ini oleh karena maknanya sama dengan hadis yang sahih itu tadi, maka menaik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Ya, kenapa? Sebab ada hadis yang lain yang maknanya sama, walaupun dengan sutunan bahasa yang berbeda, dengan riwayat yang berbeda. Jadi boleh dipakai. Maka derajat hadis dhaif tersebut menaik menjadi hadis hasan li ghairihi, ya. Karena ada hadis lain yang dinyatakan sahih. Seperti hadis sangat populer itu an-najafatu minal iman. Itu banyak banget yang menolak, memang dianggap riwayatnya lemah, ya. Tetapi ada hadis yang lain yang sahih, apa? An-najafatu satrul iman kalimatnya. Maka maknanya kan sama. Nah, ini yang dhaif ini menjadi hasan li ghairihi. Nah, gitu pengertiannya, ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hadis man fariya bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran, ya. Maka selama itu tidak menyatakan halal dan haram, maka itu boleh dipakai li fadhailul a'mal, untuk fadhail a'mal. Apa artinya man fariha bidukhuli Ramadan? Barang siapa yang gembira senang datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Ini memang secara logika kok gampang banget ya. Cuman senang aja udah sampai sebegitu tuh fadilahnya. Ternyata buat seneng datangnya bulan suci Ramadan itu nggak gampang gitu loh, ya, nggak gampang. Terkadang di mulutnya seneng, hatinya belum tentu seneng.
Sekarang saya mau tanya sama jemaah, bentar lagi bulan puasa, senang apa enggak? Girang. Senang ya? Maaf, mulut senang, hati belum tentu, Pak. Kenapa? Berapa banyak orang menganggap datangnya bulan suci Ramadan sebagai satu beban. Ngerti nggak, satu beban? Sesuatu yang memang dianggapnya menjadi satu, apa namanya itu, membuat dia hidupnya jadi susah gitu loh, menjadi nggak enak. Contoh, kalau bulan Ramadan datang, yang pagi-pagi biasanya nyerap uduk 2 piring, apa nggak boleh? Kan begitu ya? Kenapa? Puasa. Dia puasa, lapar, capek, kagak puasa, malu sama tetangganya, sama teman-teman. Ada yang puasa, malu sama mertua. Kan begitu? Iya, lihat mertua gue rajin banget puasanya. Kalau gue nggak puasa, terus gue dipecat jadi mantu, kan begitu? Terpaksa dia puasa, Allah kena puasa kayak malu om mertua, itu tersiksa dia. Ya, tersiksa. Akhirnya jejangkit mulu, edah jadinya itu. Ya. Contoh yang kedua, itu kalau kita kerjakan seperti biasa begini, kalau jam istirahat makan kita makan, ya, minum kita minum, capek kita makan minum. Begitu Ramadan, dia kerja dengan kerjaan yang sama, kondisi berpuasa, maka kondisi fisiknya akan menjadi lemah. Orang yang sadar yang nggak iman kepada Allah puasanya, maka itu akan menjadi beban. Dah puasa, lemas pada kerja, jadi segan bawaannya. Akhirnya apa? Datangnya Ramadan bukannya senang, jadi ngedumel. Karena kerja jadi capek, kerja nggak bisa makan, kerja nggak bisa minum, dan seterusnya. Jadi ternyata buat senang ini nggak gampang gitu loh, nggak gampang. Apalagi buat orang yang di perantauan, ya. Kalau bicara Ramadan kan identik dengan apa itu? Mudik, ya. Walaupun sekarang katanya nggak boleh mudik lagi tuh. Nggak tahu benar apa enggak. Kita nggak bicara boleh apa enggak mudik. Ini umum biasanya dulu ya. Kita kan kalau Ramadan yang perantau identik dengan mudik. Nah, apalagi kondisi begini, ekonominya lagi sulit, kerjaannya lagi macet. Bicara mudik kan perlu biaya. Mudik nggak ada dana, kagak mudik gimana rasanya? Akhirnya menjadi beban. Ramadan jadi beban, akhirnya mulutnya bilang senang, mulutnya bilang bahagia, tapi hatinya belum tentu bahagia. Makanya berat ya. Bahagia datangnya bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar di lisan, tapi perlu hati, perlu mulut, harus sinkron tuh. Senang datangnya bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul senang datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kenapa kita senang? Karena pada Ramadan kita bermandikan pahala, diguyur pahala oleh Allah. Orang yang puasa tidurnya bernilai ibadah. Naumu shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Cuman kita jangan mentah nih menafsirkan hadis ini. Iya, mentang-mentang kata Ustaz Sarif katanya tidurnya ibadah lagi puasa. Ini puasa molor belum molor. Dari sahur bangun-bangun maghrib kan tak bergeledek. Iya, ya dibangunin sama bininya, bang bangunlah, tidur mulu puasa, gue lagi ibadah, bersihkan banget lo. Nah, bininya domelin. Ini mentah namanya menafsirkannya. Jadi kalau ada kalimat naumu shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah, bukan berarti disuruh tidur lagi puasa. Bukan berarti disuruh tidur, artinya begini, justru puasa meningkatkan etos kerja. Kok begitu?
Apa kaitannya puasa meningkatkan etos kerja dengan tidurnya orang puasa ibadah? Begini, kalau, nah gini Pak ya, kalau tidurnya aja ibadah, nah gitu. Kalau tidurnya aja ibadah, apalagi dia kerja, nah gitu. Paham nggak? Jangan salah memahami hadis. Apa nih Ustaz? Alhamdulillah dikasih air saya. Terima kasih. Minumnya ntar aja ya. Ya, lanjut ya. Jadi kalau tidurnya saja ibadah, apalagi dia kerja. Apalagi dia baca Quran, apalagi dia baca tasbih. Kan kerja saya pernah menjelaskan di sini. Kerja bagian daripada ibadah. Bapak datang ke PT, kedah, ke warung yang dagang, ke sawah yang memang dia petani, ya. Atau kemana di tempat kita kerja itu bisa bernilai ibadah. Seulang di keterangan sedikit dengan catatan: satu, niatkan karena Allah, menyebut rezeki. Yang kedua, segala yang fardu jangan ditinggalkan dengan sebab apa? Pekerjaan kita. Ya, seulang ini, kalau kerja kita pengen bernilai ibadah, dagang kita pengen bernilai ibadah, usaha kita pengen bernilai ibadah, maka yang pertama niatkan kerja karena Allah. Ya. Yang kedua, jangan pekerjaan itu meninggalkan yang fardu. Maka itu baru bernilai ibadah pekerjaannya. Tapi kalau justru pekerjaan itu meninggalkan yang fardu, umpamanya dagang pas johor, ayo be dagang pas sedang rame-rame pembeli, akhirnya sholatnya ketinggalan. Kerja karena sibuk ngejar target, agak sempat sholat, umpamanya johornya kelewat, acara kelewat, maka kalau yang begitu kerjanya nggak lagi bernilai ibadah. Justru Allah cabut keberkahan pekerjaannya karena meninggalkan yang fardu. Dengan sebab pekerjaan dia meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal lagi bernilai ibadah kalau begitu. Nah, kalau pengen kerja kita beribadah, satu, niatkan karena Allah. Yang kedua, jangan pernah pekerjaan kita melalaikan kita daripada yang fardu, kewajiban kita kepada Allah. Jadi baru kerja kita ibadah, berpahala. Dagang berpahala, dagang berpahala. Yang kerja di PT berpahala. Apapun aktivitas pekerjaan akan berpahala. Sebab itu ibadah. Nah, bulan puasa, nah gitu ya. Bulan puasa kalau tidurnya saja ibadah, berarti kerjanya ibadah dalam ibadah. Nah, gitu. Itu mana bulan puasa meningkatkan etos kerja namanya. Enggak bertentangan dengan riwayat tadi, ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu Ramadan kita diguyur oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita senang karena kita bermandikan pahala, semuanya bisa beribadah. Tidurnya aja ibadah. Diamnya bernilai tasbih, coba. Bahkan dalam kitab yang lain ada riwayat barang siapa yang melakukan amalan sunnah, nah ini, ya. Melakukan amalan sunnah pada bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama dengan dia melakukan amalan fardu pada bulan selain Ramadan. Pada bulan Ramadan itu amalan sunnah dia lakukannya, tapi pahalanya senilai amalan fardu pada bulan selain Ramadan. Ini keistimewaan Ramadan makanya. Dan barang siapa yang melakukan amalan-amalan fardu pada bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama dengan 70 kali lipat dia melakukan amalan fardu pada bulan selain Ramadan. Betapa kita Ramadan ini, Masya Allah, pantas kita mesti bergembira, senang datangnya bulan suci Ramadan, karena benar-benar diguyur pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada satu hadis, ya, satu riwayat yang menyatakan betapa keagungan
kemuliaan daripada bulan suci Ramadan yang sebentar lagi kita akan bertemu dengannya. Di antaranya wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya beliau Nabi qala telah bersabda. Apa kata beliau Rasul? Man hadara majlisal ilmi fi Ramadana kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Man hadara, barang siapa yang hadir, majlisal ilmi, ke majlis ilmu, fi Ramadana, pada bulan suci Ramadan. Di pada bulan suci Ramadan kita hadir ke majlis ilmu. Ini mah kita malah ditutup kita main ya. Kita terbalik ini, malah ditutup pengajian kita ya. Tapi nggak apa-apa, sebetulnya nggak salah juga, nanti saya jelasin. Nah, barang siapa yang hadir ke majlis ilmu pada bulan suci Ramadan, kata ballahu lahu, Allah menulis baginya itu siman ya, bikulli qadamin, dengan tiap-tiap langkahnya, ibadati sanatin, ibadah 1 tahun. Datang kita nih dari rumah ke masjid atau niat ngaji umpamanya, karena ada pengajian ya di bulan suci Ramadan, itu tiap kaki, tiap langkah kita dihitung ibadah 1 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini fadhailul a'mal. Lah, kan Ustaz pada ditutup pengajian. Gimana kaitannya? Begini, makanya itu kalau saya Ustaz di Al-Ikhlas, ini buat cerita aja perbandingan. Itu biasanya kalau tarawih tiap malam ada kultum. Ada sini namanya. Ada kultum. Nah, niatin kultum itu ngaji. Nah, gitu loh. Paham nggak? Di kita niat tarawih juga, niat ngaji juga. Kapan ngajinya? Di waktu kultum. Ya. Kultum itu ngaji. Niatkan kita ngaji, maka masuk kita dapat hadis ini, gitu loh. Ya. Sebab kalau kita ngaji begini kan habis maghrib, kita ngaji habis maghrib repot, ya. Habis pada buka, pada capek kan begitu. Nah, maka cuma dirubah saja metodenya, ngajinya tetap ada, gitu. Ngajinya tetap ada. Makanya kalau beda itu ya di sana udah menjadi satu budaya yang perasaan begini. Terawih saya kalau nggak ada yang kultum, pokoknya gimana gitu, ya. Kayak ada yang kurang, padahal nggak ngaruh. Mau pakai kultum kagak nggak ngaruh sebetulnya. Cuma karena sudah menjadi satu kebiasaan, gitu ya. Kalau pas terawih nggak ada yang kultum, pokoknya serasa ada yang kurang, gitu loh. Serasa ada yang kurang. Maka itu kesempatan kultum itu kita jadikan niat untuk apa? Untuk thalabul ilmi, gitu loh. Untuk ngaji pada bulan suci Ramadan. Masalah petugasnya teknik itu mah bisa para ustaz, para guru atau para kader-kader muda, gitu loh, diberi kesempatan buat kultum. Nah, jadi itu teknik. Pak Ustaz saya kan niat ngaji, terus yang kultum bocah, kan gitu ya. Terus yang kultum bocah, apa ada pahalanya? Kan begitu. Ya kan, di saya kadang-kadang ada tuh Pak, kayak kita bagi-bagi anak-anak remaja yang muda yang kira-kira udah ada bakat, kita kasih jadwal nih dia, ya, buat kultum, belajar megang mic. Pertanyaan begitu, saya kan tadi katanya diniatin ngaji. Itu yang ceramah bukan ustaz, gitu loh, bukan kiai, bocah ABG. Apakah ada pahalanya? Bapak, para jemaah, innamal a'malu binniyat. Amal kita tergantung niatnya, niat ngaji, pahala urusan Allah. Atau yang kedua, unjur ma qala wala tanjur man qala. Lihatlah pembicaraannya, jangan dilihat siapa yang bicara. Walaupun yang bicara bocah, nah gitu.
Walaupun yang ngasih kutum bocah ABG, bocah kemarin sore, yang sunat kita yang mangku, begitu umpamanya, ya. Tapi kalau omongannya benar, omongannya mengandung ilmu, omongannya mengandung kebaikan, ambil. Jangan gengsi. Kita ini kadang ada penyakit gengsi, ya. Alah, bocah kayak begitu bisa ngomong apaan dia? Bisaan di gua sama dia mah. Nah, ini yang bahaya ini. Ya, ini yang bahaya. Jadi prinsipnya unjur maqala wala tanjur manqala. Atau yang kedua begini, yang kultum si anu dia masih begitu kerjaannya kan begitu, ya. Dia masih begitu pegawaiannya, ngapain gue dengerin dia? Jangan begitu. Ya. Walaupun yang bicara kita tahu dia orang nggak benar, tapi ketika bicara dia benar gitu loh. Kita lihat yang dibicarakannya, jangan lihat orangnya. Perkara tidak ayat kaburo maktan indallah antaqulu ma la taf'alun, kemurkaan besar di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, kau berkata apa yang tidak kau kerjakan, kau ngomong yang tidak kau laksanakan. Itu bukan urusan kita, itu urusan dia yang ngomong kepada Allah. Paham nggak? Ya. Ayat ini jangan salah megang ayat. Kita kadang-kadang, wah nanti lo bukan begono. Kita salah megang ayat kadang-kadang, hingga nggak mau dengerin orang gitu loh. Dia aja pegawainya masih begitu, pakai nasihatin gua lagi, lu aja urusin dia. Nah ini kita kadang-kadang begini nih, ya. Pakai ngomong apa baik depan gua, lu aja urusin diri sendiri. Bapak para jemaah, kita mah urusannya apa yang dia omongin, dan dia mendapatkan kehormatan berbicara di depan. Kalau omongannya baik, ambil ilmu buat kita. Perkara dia masih begitu, itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada hadis kita, ya. Jadi barang siapa man hadara majlisal ilmi, barang siapa yang hadir ke majlis ilmu fi Ramadan, pada bulan suci Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatan sanatin, Allah akan menulis baginya siman itu tiap-tiap langkahnya ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan dia akan ada bersamaku, kata Nabi, tahtal arsy, di bawah arsy, ya. Lanjut. Man dawama 'alal jama'ati fi Ramadhana a'fahullahu ta'ala bi kulli raq'atin madinatan tamlau min ni'amil, masih hilang, tamlau min ni'amillahi ta'ala, ya. Wa man dawama 'alal jama'ah, barang siapa yang mendawamkan alal jamaah, salat berjamaah fi Ramadhan, pada bulan suci Ramadan, ya. Pada bulan suci Ramadan rajin banget dia berjamaah, ya. A'fahullahu ta'ala, Allah akan memberikannya bikulli raq'atin, tiap-tiap rakaat, madinatan, 1 kota, tamlau min ni'amillahi ta'ala, yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Jadi buat siapa? Buat orang yang mendawamkan jamaah pada bulan suci Ramadan. Nah, lagi-lagi jangan salah lagi nih megang hadis. Mentang-mentang ada hadis ini mendawamkan jamaah pada bulan suci Ramadan, ya. Ramadannya rajin jemaah, hilang Ramadan berhenti lagi jemaahnya. Ada yang begitu, ya. Tapi setidaknya begini lah, Pak. Ada juga yang ngomong begini, ada lo bayangnya Ramadan doang kan gitu, ya. Bayangnya Ramadan doang, ntar Ramadan hilang, lu hilang lagi dari masjid. Ada orang yang ngomong begitu, kira-kira ada apa enggak tuh? Banyak, ya. Lo ke masjid Ramadan doang, ntar Ramadan enggak, lu enggak lagi ke masjid. Bapak Arab begini, kita mah jangan ngurusin orang. Atau tuh. Yang kedua, masih mendingan. Nah ini nih, masih mendingan dia Ramadan mau ke masjid, walaupun terkadang Ramadannya pergi, hilang lagi dari masjid, tapi minimal mendingan, tau gak mendingan?
Udah kagak Ramadan, kagak pernah ke masjid. Bulan Ramadan, kagak pernah ke masjid. Lah kapan mau ke masjidnya? Ini kita sok banget apa gitu ya? Sok banget suci. Orang ke masjid kita aru-aruin, ya lu terus hilang lagi. Baginin. Doain mudah-mudahan ya habis Ramadan terus istiqomah ke masjidnya, kan begitu lebih enak ketimbang kita kata-katain ya. Nah gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya, kita termasuk orang yang mendawamkan salat jemaah pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ya. Ini masih fadail bulan Ramadan. Man barra walidayhi, satu hadis ini ya. Man barra walidayhi fi Ramadana yanalu najrallahi ta'ala birahmah wa ana kafilun fil jannah. Man barra walidahi, barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya fi Ramadana, pada bulan suci Ramadan, yanalu najrallahi ta'ala birahmah, dia akan mendapatkan pandangan dari Allah dengan pandangan kasih sayang, mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana kafilun fil jannah, dan aku jamin dia berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat man barra walidayhi, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bapak, bukan berarti hadis ini kita di luar Ramadan nggak berbuat baik ya. Lagi-lagi ini namanya fadhailul amal, termasuk keistimewaan pada bulan Ramadan. Jadikan Ramadan betul kesempatan kita berbuat baik kepada kita punya orang tua gitu loh. Siapa orang tua kita? Abu kafidin salasa. Nah ini dia. Orang tua itu dalam agama ada 3. Allazi waladaka, allazi allamaka, allazi musaharaka. Itu orang tua dalam agama kita. Siapa orang tua? Allazi waladaka, ini ibu bapak kita yang melahirkan kita ya. Berbuat baik kepada ibu dan bapak di bulan suci Ramadan, dia akan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang termasuk orang tua? Allazi allamaka, guru yang mengajarkan kita. Siapa yang berbuat baik sama gurunya pada bulan suci Ramadan ya, yang mengajarkannya ilmu, maka dia akan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk surganya Allah. Guru yang mana? Guru yang mana ke yang namanya tetap guru. Walaupun dia mengajarkan alif ba ta sa aba itu guru kita. Guru bukan buat dia mengajarkan kitab tinggi ya. Bukan buat dia mengajarkan ilmu-ilmu kelas tinggi, enggak. Contoh, kita sama teman, punya teman dia bisa baca Al-Fatihah, kita nggak bisa baca Al-Fatihah. Kita diajarin sama teman kita baca Al-Fatihah, walaupun itu teman kita, itu adalah guru kita. Nah, makanya ada ungkapan tuh, aku sangat marah kepada orang yang tidak menghormati gurunya, walaupun gurunya itu temannya sendiri. Dia waktu teman kita tuh, kita nggak bisa Fatihah, diajarin sama dia Fatihah kita ya, sambil ngobrol, sambil ngopi, kita dituntun baca biar makhrajnya yang benar, tasydidnya yang benar ya. Walaupun teman kita itu guru kita, walaupun cuma ngajarin sefatihah-fatihahnya gitu, walaupun cuma sefatihah-fatihahnya, tetap itu guru kita. Dan jangan memilah-milah guru, dan jangan mengadu domba guru. Orang boleh punya guru banyak, cuma jangan diadu domba. Ini banyak kejadian nih Pak, orang punya guru A, punya guru B, punya guru C, punya guru banyak. Emang begitu nggak apa-apa, mesti banyak guru, B ilmunya hebat. Cuma kadang-kadang begini,
Kan sama-sama guru bisa aja Pak berbeda pendapat. Ustadz A dengan Ustadz B bisa saja dia berbeda pendapat. Itu manusiawi. Nah, kita ngaji sama Ustadz A, ngaji sama Ustadz B. Dua-duanya guru kita walaupun mereka berbeda pendapat. Yang nggak boleh ketika ngaji sama Ustadz A diomongin Ustadz B. Iya, ngaji sama Ustadz B diomongin Ustadz A. Ini yang nggak boleh. Namanya ngadu domba guru. Perkara sesama guru kita ada yang berbeda pendapat, kita tetap itu guru kita semuanya, kita hormati mereka dan jangan mengadu domba mereka. Nah, ini ya. Jadi barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, ya, termasuk guru orang tua itu, pada bulan suci Ramadan Allah akan memberikan dia pandangan rahmat. Siapa lagi yang termasuk orang tua? Allazi musaharaka, mertua. Jadi orang tua, mertua sama tuh, guru sama. Hukumnya dalam agama kita seperti orang tua kita. Berbakti kepada mertua sama kita berbakti pada orang tua kita. Berbakti kepada guru sama berbakti pada orang tua kita. Jadi dalam agama kita ada orang tua itu allazi waladaka, allazi 'allamaka, allazi musaharaka. Ya, ibu bapak kita, guru kita dan mertua kita itu adalah orang tua. Ya. Bisa belum? Bisa belum? Belum ya? Hah? Ya, dikit lagi ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut dikit lagi ayatnya ya. Selanjutnya, ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi ramadhana illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah. Dan tidaklah ada seorang perempuan, tidaklah ada seorang wanita tatlubu ridha zawjiha fi ramadhana, dia mencari ridha suaminya pada bulan suci Ramadan, illa walaha, kecuali baginya itu sawabu Asiyah wa Maryam, sawabu Maryam wa Asiyah, pahalanya Siti Maryam dan Siti Asiyah. Perempuan yang cari ridho suaminya pada bulan suci Ramadan, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Siti Maryam dan Siti Asiyah. Siapa Siti Maryam? Ibunya Nabi Isa, yang masih hidup di dunia udah dapat makanan surga. Anna laki hadza ya Maryam huwa min indillah. Dari mana makanan ini hai Maryam? Alat apa kata Siti Maryam? Huwa min indillah, ini dari Allah. Jadi masih di dunia udah dapat makanan surga, saking ibadahnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Siti Asiyah? Nah, ini di zaman Nabi Musa ya, yang demi keimanannya harus berenggang nyawa bersama keluarganya. Perempuan yang cari ridha suaminya pada bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala Siti Maryam dan Siti Asiyah. Kenapa sih? Karena memang banyak Pak Ustadz, Pak jemaah, ini perempuan pada bulan Ramadan jarang cari ridha suami, yang banyak ngeselin suami. Ya, lakinya diomelin, loh bang, lah ini udah puasa tanggal 18 bang, lu diam di rumah, kan begitu ya. Lu bocah belum punya baju, belum bikin kue, belum ngaduk, usah nggak ada gentakannya pisah malah barat, lu nyolong-nyolong apa ke PT. Nah tuh repot urusan udah ya. Jadi akhirnya habis udah diomelin. Di barang siapa perempuan yang mencari ridha suaminya pada bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala Siti Maryam dan Siti Asiyah ya. Terakhir ya, man qada hajatahil muslimi fi Ramadan qadallahu ta'ala alfa hajatin yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya muslim fi Ramadan pada bulan suci Ramadan, pada bulan suci Ramadan ada saudaranya punya butuh, dia penuhi kebutuhannya, dia berbagi
Ada saudaranya punya kebutuhan, dia penuhi kebutuhannya, ya. Barang siapa yang pada bulan suci Ramadan dia memenuhi hajatnya saudaranya yang beragama Islam, saudaranya Muslim, maka qadallahu ta'ala alfa hajatin yaumal qiyamah, Allah akan memenuhi 1000 hajatnya pada hari kiamat. Masya Allah, Pak. Ya. Maka para jemaah, mudah-mudahan kita besok termasuk orang-orang yang bisa berbagi, yang bisa memenuhi walaupun sedikit hajat kebutuhan saudara kita, ya. Sehingga apa? Hajat-hajat kita, kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah sampaikan kita nanti pada bulan suci Ramadan. Dan saya mohon maaf apabila saya selama ngajar di PMTBR, ya, sering isi di Masjid At-Taufik ini ada kata-kata saya yang salah, ungkapan-ungkapan yang salah yang menyinggung perasaan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan, ya, kita bisa ibadah pada bulan Ramadan besok dan berkumpul bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Langsung aja Ustaz. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.